Saya sekarang sedang bekerja di Papua Nugini, timurnya Indonesia. Wah, ini menarik sekali ya. Kalau kita bicara kita bertugas di kota-kota besar itu sudah biasa. Dan ini adalah Papua Nugini yang boleh dikata itu bukan Indonesia ya pastinya ya. Nah, boleh dong Romo diceritakan bagaimana pengalaman Romo dan tentunya juga mengusung dari semangat Vincentian itu sendiri. Mau nggak dipersilakan Romo? Nah, kendala yang paling susah itu apa Romo? Dari proses seluruh kegiatan ini sampai Napaktilas ini bisa benar-benar berjalan. Yang paling susah apa kira-kira? Baik, luar biasa. Wah, ngomongnya di spill tapi ternyata lengkap Romo Paulus ini benar-benar membuat rasa penasaran umat dan seluruh Romo yang belum bisa hadir Napaktilas pasti yakin akan disempatkan waktunya ya. Khususnya nanti nih tanggal 17 Juni, 19 Juli. Nah, kemudian ada 3 September, 9 10 September, 23 September, bahkan nanti di malam puncak tepatnya di tanggal 27 September 2023. Follow Oke, boleh. Instagramnya apa Romo? Instagramnya @100 tahun cm.ina ya. Baik pemirsa reportase Komsos KR, saat ini kami sudah berada tepat di garis finish, tepatnya di Plaza Santa Maria Pusarang Kediri, dan terlihat beberapa peserta sudah menyelesaikan perjalanan Napaktilasnya yang dimulai dari start Gereja Santo Yosef Kediri hingga selesai di titik finish tepat di Plaza Santa Maria Pusarang. Seperti apa keseruan di dalam perayaan 100 tahun CM ini? Sudah disiapkan panitia berbagai macam games, interaksi, dan nantinya seluruh peserta juga akan mengikuti serangkaian acara hingga siang nanti. Dan di sini terlihat ini adalah gate utama, titik finish di mana peserta yang sudah melalui proses Napaktilas. Di sini terlihat suasana di mana peserta setelah menyelesaikan Napaktilas mereka melakukan registrasi, dan apabila membutuhkan informasi terkait kegiatan selama kegiatan berlangsung bisa langsung menuju ke pusat informasi yang akan dibantu rekan-rekan panitia dari Kediri. Boleh silakan masuk ke frame semuanya, luar biasa. Selamat datang Ibu. Oke. Registrasi. Oh sudah siang Bu ya. Suster selamat datang juga. Silakan untuk melakukan registrasi. Dan selain itu di sini juga sudah ada segera dimulai nih, panggung gembira, dan nanti juga akan diundi beberapa door prize yang sudah disiapkan rekan-rekan panitia. Jadi seluruh peserta nantinya sudah mendapat yang namanya keplek, di mana keplek ini nanti juga bisa ditukarkan dengan konsumsi, dan juga akan diundi door prize yang akan diundi pada siang hari ini nanti. Dan tidak lupa bagi peserta yang sudah hadir juga bisa menikmati area sisi foto booth di sini.
Dan sesuai dengan tema 100 tahun CM hadir di Indonesia, yaitu adalah berakar dan berbuah. Di sini menjadi tema utama yang mana bisa dijadikan background untuk seluruh peserta bisa bersuah foto bersama, baik kepada rekan komunitas, keluarga, dan juga seluruh rekan-rekan di parokinya masing-masing. Dan menariknya adalah di sini peserta juga menikmati berbagai macam games interaktif yang bisa dinikmati. Boleh terlihat di sini. Ini sangat kreatif dan luar biasa. Ada ular tangga yang mana sudah disediakan dadu oleh panitia, dan ini bisa dinikmati oleh seluruh peserta. Tidak hanya permainan ini, tapi juga ada permainan yang lain yang bisa dinikmati oleh peserta. Ada permainan apa saja di sini? Baik, boleh kita spill permainannya. Oke, panitia sudah menyiapkan yang namanya kartu Uno, kemudian ada ular tangga, permisi, dan juga ada papan catur. Wow, ini benar-benar ya luar biasa. Ada apa Romo? Ada apa Romo? Waduh, ini si perut. Kalau sudah berhasil memenangkan, boleh dapat hadiah dari Romo Bas. Wah, luar biasa. Ada kartu juga dan juga ada halma, betul ya? Wah, luar biasa. Panitia luar biasa sudah mempersiapkan permainan games yang sangat interaktif. Dan yang luar biasa lagi, nah di situ ya, boleh dilihat di situ. Wah, ini perlu kita spill ini. Menarik sekali. Romo, boleh dicoba Romo? Boleh dicoba seperti apa permainan ini? Nah, Romo akan menunjukkan bagaimana cara memainkan. Rotan ini nanti akan dilempar. Satu-satu, betul? Satu-satu. Oke, 3, 2, 1. Oke, belum berhasil. Berikutnya. Cakep, 1 poin untuk Romo. Berikutnya. Oke, yang ketiga. 4. Oh, 4. Oke, boleh ya dapat 1 risoles ya untuk Romo ya. Oke, luar biasa sekali, sangat interaktif. Jadi seluruh peserta nanti bisa menikmati keseruan yang ada di area ini. Bahkan juga di sini juga sudah disiapkan snack oleh panitia, dan tidak lupa juga ada merchandise 100 tahun CM. Ada apa saja merchandise di sana? Boleh kita spill sedikit? Geser ke sini. Nah, di sini dari sini, hai ibu-ibu, wah luar biasa nih yang jaga stand ya. Jadi di sini juga sudah ada yang namanya buku rumah kita senilai yang bisa dibeli dengan harga Rp30.000, dan tidak lupa juga ada tumbler serta etol atau e-money ya, hanya Rp100.000. Dan yang kesini juga membawa putra putrinya, tidak lupa bisa menikmati snack yang sudah disiapkan oleh panitia. Wow, sungguh sangat luar biasa. Perayaan kemeriahan menyambut 100 tahun CM hadir di Indonesia. Tentunya dalam proses napak tilas ini di Pusaran Kediri sangat luar biasa, di mana panitia menyiapkan kegiatan games interaktif dan juga snack, welcome drink, welcome snack untuk bisa dinikmati oleh seluruh peserta. Seperti apa keseruan hingga acara siang nanti, tetap di reportase Komsos KR.
Baik pemirsa reportase Komsos KR, saat ini saya tengah berada di area free function tepatnya di Wisma Bethlehem Pusarang Kediri. Dan terlihat masih dari panitia sendiri masih menyediakan area welcome snack dan juga welcome drink yang bisa dinikmati oleh seluruh peserta, di mana mereka akan move atau berpindah dari area Plaza Santa Maria, kemudian akan bergerak di Wisma Bethlehem, di mana di acara dalam Wisma Bethlehem sendiri merupakan puncak acara yang tepatnya nantinya akan dimulai pada tepat pukul 11 siang. Dan tentunya untuk lebih mengetahui detail acara dari puncak kegiatan Napak Tilas perayaan 100 tahun CM di Indonesia ini nanti, bersama kita juga akan menyimak penuturan ulasannya dari Ketua Panitia yaitu Romo Freddy, dan juga bagaimana kesan serta pesan dari umat yang mengikuti Napak Tilas dari mulai subuh tadi atau tepatnya jam 5 pagi tadi, kemudian sudah tiba di Pusarang, bahkan juga nantinya akan mengikuti puncak acara di Wisma Bethlehem. Tetap di reportase Komsos KR untuk khusus liputan Napak Tilas perayaan 100 tahun CM di Indonesia. Baik pemirsa reportase Komsos KR, saat ini saya tepat berada di depan tempatnya adalah lokasi akan dilaksanakan puncak acara dari Napak Tilas perayaan 100 tahun CM di Indonesia. Dan tentunya dari panitia sendiri masih tetap menyediakan area stand souvenir serta berbagai macam snack yang bisa dinikmati oleh seluruh peserta. Dan adapun saat ini kita mau spill sedikit bagaimana situasi atau suasana di mana peserta nanti bisa menikmati seluruh rangkaian acara puncak Napak Tilas 100 tahun perayaan 100 tahun CM di Indonesia. Baik, seperti apa keseruannya dan spill ruangan atau di dalam gedung area sini, mari ikuti kami. Baik, terlihat di sini gedung untuk areanya. Jadi peserta bisa lesehan di sini, dan juga ada beberapa peserta yang bisa memanfaatkan ya area kursi yang sudah disediakan oleh panitia. Dan tak lupa panitia juga sudah menyiapkan 2 layar screen sebagai panduan untuk umat atau peserta mengikuti jalannya acara. Dan terlihat sesuatu yang luar biasa dan pastinya ditunggu oleh seluruh peserta, yaitu adanya berbagai macam hadiah door prize yang sudah disiapkan panitia yang nantinya siap diundi dan siap dibawa pulang oleh masing-masing peserta, di mana saat telah menyelesaikan finish tadi para peserta sudah mengumpulkan nomor undian door prize yang nanti siap diundi. Dan boleh di-spill di sini ada berbagai macam hadiah yang sudah disiapkan oleh panitia. Baik, dan tidak perlu menunggu waktu lama lagi karena nanti tepatnya di pukul 11 siang perayaan puncak dari Napak Tilas 100 tahun CM di Indonesia akan dilaksanakan di area ini, tepatnya berada di panggung utama sesuai dengan tema CM, yaitu untuk tema di tahun ini adalah berakar dan berbuah. Baik, di sini terlihat kesibukan dari rekan-rekan panitia menyiapkan seluruh kesiapan, baik itu dari segi elektronik, kemudian dari acara sendiri, semua bahu-membahu untuk menyiapkan agar acara puncak nanti bisa berjalan dengan lancar. Sehingga kami harapkan Anda tetap stay tune terus di sini, jangan kemana-mana, tetap di reportase Komsos KR khusus untuk Napak Tilas 100 tahun CM di Indonesia. Baik para romo, para suster, frater, bruder, teman-teman, anak muda, anak-anak, juga Bapak Ibu sekalian, saya secara pribadi sebagai Ketua Panitia bersama perayaan 100 tahun CM di Indonesia sungguh sangat tersentuh, terutama terhadap antusiasme umat. Ya, begitu banyak ibu-ibu yang berpikir usianya masih 25 tahun. Padahal sudah berapa? Sudah 33 ya, usia Yesus.
Baik pemirsa reportase Komsos KR, baru saja Romo Freddy menyampaikan sambutannya pada puncak acara Napak Tilas perayaan 100 tahun CM di Indonesia. Halo, apa kabar Romo? Halo, baik. Luar biasa. Gimana Romo? Sudah agak sedikit lega dari mulai persiapan hingga saat ini? Lega terus, dari awal sampai sekarang lega terus. Karena semuanya punya semangat misioner yang luar biasa. Wah, luar biasa ya. Ini sambutannya udah selesai, tapi kayaknya auranya masih terus dibagikan ke seluruh pemirsa. Luar biasa. Romo, penasaran sekali bahwasanya panitia yang terlibat ini tidak hanya dari lingkup Paroki Santo Yosep saja, tapi juga melibatkan awam yang lain. Kira-kira berapa lama Romo ini persiapannya Romo? Persiapan kurang lebih 6 bulan ya. 6 bulan yang kami libatkan itu betul tidak hanya Paroki Santo Yosep, tetapi juga beberapa OMK dari Gereja Posarang, juga dari Tulung Agung, juga kami libatkan Asrama Putra Santo Yosep Kediri. Nah, kendala yang paling susah itu apa Romo? Dari proses seluruh kegiatan ini sampai Napak Tilas ini bisa benar-benar berjalan. Yang paling susah apa kira-kira? Yang paling susah itu koordinasi. Tetap ya, karena menyatukan dari beberapa paroki dan juga stasi hingga mengumpulkan umat pesertanya sampai datang ke tempat ini. Iya betul. Jadi banyak ide, kemudian bagaimana mengakomodir semua ide yang baik ini menjadi suatu kesatuan yang harmonis, yang memberi dampak kepada para peserta. Itu yang sulit. Luar biasa. Nah, tentunya Romo, dari persiapan 6 bulan, kemudian tim yang solid luar biasa sehingga kami peserta sendiri merasakan, wah ini kayaknya guyup dan semua terakomodir. Kita mau nanya apa, semuanya bisa memberikan informasi. Kira-kira apakah sudah sesuai dengan harapan Romo dan panitia sampai berjalannya sampai dengan acara puncak ini Romo? Ya, 50%. 50% sesuai harapan. 50%-nya kami masih berharap agar semangat misioner tidak berhenti di sini, tetapi sungguh-sungguh ya dibawa pulang dan diwujud nyatakan oleh peserta di rumah masing-masing, di komunitas masing-masing, di paroki masing-masing. Wah, luar biasa langsung ya, yang menyempurnakan langsung Tuhan sendiri. Amin. Baik, luar biasa sekali lagi. Selamat Romo Freddy dan seluruh panitia yang bertugas. Sangat luar biasa acaranya dan sangat memberikan kesan serta berkat yang luar biasa untuk kita semua. Baik, penasaran seperti apa keseruan dalam perayaan puncak dari Napak Tilas 100 tahun CM di Indonesia? Jangan kemana-mana, tetap di reportase Komsos KR. Bupati Surabaya juga ambil bagian persekutuan murid-murid Kristus yang semakin dewasa dan hadiah dari umat ya. Panitia dari umat, tepuk tangan untuk jalan kaki sampai sini ya, terima kasih Romo Gigi beserta para kuria dan seluruh Romo CM, Bruder dan Ratu CM yang hadir di sini. Baik pemirsa reportase Komsos KR, sungguh sangat luar biasa sekali. Di sebelah saya sudah ada Romo Paulus, boleh say hello Romo? Waduh. Baik, Romo Paulus ini selaku ketua panitia besar nih ya dalam perayaan 100 tahun CM Indonesia. Wah, apa kabar Romo? Baik, very well. Saya sangat senang sekali dengan acara yang hari ini, luar biasa. Puas ya Romo ya? Pas karena banyaknya peserta dan juga karena partisipasinya. Iya, luar biasa. Ya. Wow, nih ya salut nih buat tim yang ada di Kediri, luar biasa ini ya. Baik, dan ini sungguh luar biasa Romo. Kita baru bicara mengenai satu acara yaitu Napak Tilas. Ini sungguh sangat luar biasa, baik dari mulai persiapannya, hari-hanya, animo umat dan seluruh orka semua terlibat dengan sangat luar biasa. Nah, kira-kira Romo, persiapannya bagaimana? Kalau kita bicara mengenai ngomongnya 100 tahun CM itu bukan suatu hal yang kita bisa temukan di tahun depan loh Romo. Ini 1 tahun sekali atau bahkan 100 tahun sekali Romo. Pripun Romo untuk persiapannya? Ya. Kalau persiapan sebenarnya mulai awal tahun 2022. Ya. Jadi pada Maret 2022 itu provinsial memberikan tugas kepada saya dan kepada beberapa Romo CM untuk menjadi panitia inti, panitia besar yang mengkoordinir kegiatan-kegiatan dalam rangka perayaan 1 abad CM.
Dan dari pertemuan-pertemuan itu kami menggali masukan-masukan acara apa saja ya yang akan dicanangkan ya untuk memeriahkan 1 abad CM ini. Mulai tentu dari acara-acara yang bersifat doa ya, sakramen, yaitu misa, ya misa pembukaan dan misa penutup tentu saja, lalu kemudian doa novena ya. Lalu juga acara-acara yang bersifat sosial ya, bakti sosial, kemudian dalam berbagai macam bentuk ya. Misalnya donor darah, kemudian sembako murah, ya, kemudian penanaman ya pohon, ya, bakti sosial dan juga lingkungan hidup seperti itu. Ada banyak, ya, ada banyak acara. Ya. Dan selain itu juga acara-acara yang bersifat reflektif, merefleksikan. Ya, misalnya dengan seminar-seminar, sarasean ya, salah satunya kemarin, sarasean tentang misi, yaitu menggali, belajar dari para misionaris awal, ya, 100 tahun yang lalu, dari semangat mereka, itu kita ingat-ingat, kita juga jadikan semangat para Romo CM serta seluruh umat, bagaimana mereka bermisi, bagaimana perjuangan mereka, itu ya kita ambil. Kita tidak hanya mengenangkan tetapi juga belajar dari semangat itu. Dan juga dalam bentuk ziarah ya. Ziarah nanti ada ziarah, kita ambil nanti ziarah ke Papua ya. Jadi ziarah misi ke Papua, lalu juga di Surabaya ada antar paroki yang dikelola Romo CM itu ada anak-anak untuk mengadakan berziarah, tetapi juga terbuka pada seluruh paroki CM dan tempat karya CM itu untuk melakukan acara-acara itu. Jadi acara itu ada yang sifatnya terpusat, ada yang sifatnya per karya, baik paroki, seminari maupun pendidikan. Ya, itu kemudian kami tampung dan kami tentukan acara-acara bersama. Salah satunya adalah ini napak tilas ini. Ya, ini menjadi agenda bersama. Ya. Lalu ya setelah dibentuk kepanitiaan dan disusun acara, masing-masing acara itu dikoordinir oleh seorang romo. Ya, jadi saya sebagai koordinator bersama keseluruhan, tapi nanti ada subnya. Ya, seperti acara napak tilas ini yang menjadi koordinator adalah Romo Freddy CM. Ya, dan dalam setiap acara itu kita selalu mengharapkan adanya kolaborasi, ya, kolaborasi dan partisipasi, kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama dengan ya gereja lokal, umat yang ada di paroki yang ketempatan acara. Dalam hal ini acara ini adalah ya umat di paroki Kediri, ya baik Santo Yosef maupun Vincentius serta di Posarang, ya. Tapi juga umat-umat lain, ya, kolaborasi. Ya, partisipasi diharapkan dari keluarga Vincentian maupun dari mana saja untuk ikut juga berpartisipasi. Jadi dua prinsip kolaborasi, berpartisipasi, ini kan juga menjadi prinsip gereja. Ya, gereja sinodal itu bersekutu, berpartisipasi, lalu juga misioner. Jadi mau diutus keluar dari diri sendiri. Hadir di sini itu sebenarnya adalah bentuk dari keluar, ya, untuk bisa berjumpa. Ya, itu polanya seperti itu. Ya. Baik, jadi bahwasanya sudah dimulai sejak Maret 2022 ya Romo ya. Betul. Kemudian acara resminya itu tanggal 27 September 2022. Ya. Mengikuti dengan tanggalnya yang sesuai ya Romo. Ya, perayaan Hari Raya Santo Vincentius. Jadi dibuka secara resmi 27 September 2022, nanti acara puncaknya 27 September 2023. Wah, luar biasa. Tahun penuh, ya. Full 1 tahun penuh. Nah, ini sudah di-spill ya sama Romo. Jadi ini kita sudah jalan. Saya separuh jalan ya Romo ya. Ya, separuh jalan ya. Tinggal ya kurang lebih
4 bulan lagi kurang lebih Romo ya. Persiapan ya Romo ya untuk mengikuti malam puncak perayaan 100 tahun CM hadir di Indonesia. Baik, tadi juga udah disampaikan oleh Romo Paulus bahwasanya adanya kolaborasi, adanya partisipasi, adanya dari pihak apa ya, mungkin dari secara sakramen juga ada, doa ada, kemudian pendidikan ada. Betul. Kegiatan refleksi ya, kemudian penulisan buku, belajar sejarah ya. Jadi segala aspek ya. Ya, baik. Nah, itu kan adalah kegiatan secara umum besarnya dan beberapa ada yang sudah berjalan. Nah, ini tentunya akan mengundang rasa penasaran umat dan seluruh Romo-Romo CM mungkin yang belum bisa hadir kali ini ya. Nah, Pak Tilasnya aja sudah keren dan luar biasa. Sarah Sehannya kemarin juga seperti itu, bahkan juga ada acara-acara sebelumnya. Nextnya Romo, 4 bulan ke depan ini sebelum di tanggal 27 September 2023 masih ada beberapa kegiatan lagi Romo yang sekiranya tuh rugi sekali kalau umat atau mungkin Romo-Romo yang lain tidak ikut hadir. Kira-kira ada acara apa Romo? Ya, baik yang dalam waktu dekat yang acara besar itu Jalan Sehat. Ya, Jalan Sehat di Surabaya. Iya, ya. Tapi bukan Pak Tilas ya, Jalan Sehat. Ya, Jalan Sehat di Pakuwon City, mulai dari Widya Mandala Pakuwon City. Ya, itu Jalan Sehat tanggal 19 Juli, itu pas hari libur. Ya, kemudian acara bersama lagi yang besar di Surabaya itu nanti tanggal 3 September. Ya, tanggal 3 September itu akan ada ini ya, seminar ya yang dibawakan oleh Romo Eko OSC yang terkenal itu ya. Ya, di Tunjungan Plaza ya. Ya. Ya, di mall supaya bisa menampung banyak orang. Dan seminggu kemudian Sabtu Minggu 9 dan 10 September itu ada acara basar ya di Tunjungan Plaza juga, sekaligus lomba-lomba. Aneka lomba antar sekolah, antar paroki ya. Di situ serta juga display tentang sejarah CM ya di TP ya. Dan selanjutnya tanggal 23 September itu ada seminar misi internasional ya. Nanti rencananya di Sinlui 1 ya, tema tentang misi ya, tentang misi dulu dan sekarang ya. Akan dihadiri oleh pembicara dari Belanda, kemudian ya diharapkan dari Roma juga datang dan dari Indonesia sendiri ya. Ya, setelah itu baru acara puncak 27 September yaitu Misa Akbar penutupan di Kristus Raja Surabaya, sekaligus ada pentas seni ya ya. Tapi selain di Surabaya ada banyak acara di berbagai tempat ya. Karena masing-masing anggota CM dan karya CM baik di paroki-paroki itu juga ada mengadakan acara sendiri ya, sifatnya ya lokal. Seperti yang dalam waktu dekat ini Juni ini ada ini open house di Seminari Tinggi CM ya 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 tanggal 17 ya 18 Juni ya, itu di Malang ya. Baik. Oke, baik, luar biasa. Wah, ngomongnya di spill tapi ternyata lengkap Romo Paulus ini. Bener-bener membuat rasa penasaran umat dan seluruh Romo yang belum bisa hadir. Nah, Pak Tilas pasti yakin akan disempatkan waktunya ya. Khususnya nanti nih tanggal 17 Juni, 19 Juli. Nah, kemudian ada 3 September, 9, 10 September, 23 September, bahkan nanti di malam puncak tepatnya di tanggal 27 September 2023. Oke, so luar biasa kami mengundang seluruh umat paroki dimanapun Anda berada, khususnya untuk pemirsa reportase Komsos KR, dimohon untuk partisipasinya dalam perayaan 100 tahun CM hadir di Indonesia. Dan tentunya kami terus mendoakan untuk setiap kegiatan dan juga karya misi dari Romo-Romo Kongregasi Misi agar terus semangat Vincentian ini terus dihidupi dan juga menjadi berkat untuk seluruh umat. Amin. Mudah tentang IG ya, follow. Oke, boleh. Instagramnya apa, Romo? Instagramnya @100 tahun CM
CM.ina ya. Luar biasa. Baik, terima kasih. Tahun CM.ina. Baik, terima kasih banyak Romo, sukses terus untuk kegiatannya. Luar biasa. Jangan kemana-mana, tetap di Reportase Komsos KR. Matur nuwun Romo. Baik, kita bicara mengenai perayaan 100 tahun CM di Indonesia tidak lengkap kalau kita juga tidak berbicara mengenai seorang misionaris tentunya ya. Karena kongregasi misi ini tidak lengkap tanpa dengan adanya kehadiran seorang misionaris. Dan di sebelah saya ini sudah hadir adalah Romo Wiwit Subagio, CM. Panggilannya Romo? Romo Wiwit. Nah nih ya, wah luar biasa ya. Saya malah mengiranya nih adalah wah ini luar biasa nih. Ada anak band metal nih, waduh. Karena memang seperti ini ya, harus bisa benar-benar bisa menyatu dengan umat. Wah luar biasa. Ini boleh dibilang sebagai misionaris zaman modern begitu ya Romo ya? Ya, zaman sekarang ya. Mungkin lah ya. Zaman sekarang, dan saat ini Romo sedang tugas pelayanan di mana Romo? Saya sekarang sedang bekerja di Papua Nugini, timurnya Indonesia. Wah, ini menarik sekali ya. Kalau kita bicara kita bertugas di kota-kota besar itu sudah biasa. Dan ini adalah Papua Nugini yang boleh dikata itu bukan Indonesia ya pastinya ya. Nah, boleh dong Romo diceritakan bagaimana pengalaman Romo dan tentunya juga mengusung dari semangat Vincentian itu sendiri. Monggo dipersilakan Romo. Ya, saya memang ini sudah tahun keempat saya bekerja di Papua Nugini, di salah satu karya CM di luar negeri. Ya, memang saya bukan satu-satunya di sana. Kami yang di Papua Nugini itu ada 4 Romo CM dari Indonesia. Dan ya kita ikut ambil bagian dalam karya pastoral di Keuskupan Darukiungga di Western Province. Itu berbatasan dengan Papua kita sebenarnya. Berbatasan dengan Papua kita. Dan tahun kemarin itu kita sudah bekerja di sana selama 25 tahun. Jadi tahun kemarin kita merayakan 25 tahun kehadiran kongregasi misi CM Indonesia di Papua Nugini. Ya, itu pertama-tama melayani pengungsi, tetapi kemudian sekarang ini kami mulai melebarkan sayap, ya boleh dikatakan demikian ya. Bukan hanya melayani pengungsi, tetapi juga lebih banyak bekerja di paroki, terus kemudian di pembinaan calon imam di keuskupan sana dan juga pembinaan umat. Gitu. Luar biasa ya. Ternyata sudah 25 tahun ya. Kehadiran CM Indonesia di Papua Nugini itu sendiri sudah 25 tahun. Ya. Baik, tentunya memang bukan suatu hal yang mudah dan juga bukan suatu hal yang gampang juga ya, dimana 25 tahun Romo dan juga keempat Romo yang lain memang tinggal meneruskan. Nah, namun dari meneruskan atau melanjutkan tongkat estafet ini Romo, kendala apa sih yang masih Romo hadapi sampai dengan saat ini? Ya. Memang meskipun ini sudah tahun ke-25, tetapi ya kita terus berusaha ya, karena konteks budaya lain sama sekali, konteks medan juga lain sama sekali, situasi menggereja ya, hidup menggereja umat juga berbeda dengan kita, sehingga kita ya perlu banyak melakukan adjustment. Kita harus ya kami sendiri lebih banyak berkreasi di sana, harus lebih banyak berkreasi karena tantangannya lain sama sekali. Tingkat pendidikannya yang masih sangat minim. Kalau boleh dikatakan Papua kita masih jauh lebih baik, boleh dikatakan demikian, sehingga ya sudah kita menggunakan segala kreativitas kita untuk supaya pesan-pesan Injili itu bisa ditangkap oleh umat kita yang sederhana. Begitu, umat kita sangat sederhana di sana. Meskipun berbahasa Inggris tetapi ya mereka sangat sederhana. Nah, ya. Baik, luar biasa. Ini juga sekedar juga merupakan suatu informasi ya buat umat kita yang memang masih tinggal di kota besar, bahwasannya ternyata tidak melulu sesuatu hal yang menyenangkan. Ternyata jauh di luar negara kita pun masih juga ada kesederhanaan yang memang itu harus dipupuk dalam kehidupan menggereja itu sendiri. Nah, tentunya nih Romo juga membuka wawasan serta mengimani apa yang menjadi semangat Vincentian itu sendiri untuk seluruh umat dalam perayaan 100 tahun CM di Indonesia ini. Apa sih yang menjadi harapan Romo untuk seluruh para umat, khususnya yang paroki-paroki di paroki Vincentian ini, untuk kita benar-benar bisa terus mendoakan dan semangat Vincentian terus ada dan membara. Bagaimana Romo? Baik, harapan saya untuk kita semua, terutama ya umat di mana paroki Romo-Romo CM itu bekerja, ya mari kita ikut ambil bagian dalam karya misi. Misi itu bukan hanya pekerjaan para Romo, tetapi umat juga
diharapkan ikut terlibat dalam karya misi, menjadi pendoa bagi romo-romonya, menjadi supporter yang meneguhkan romo-romonya begitu. Dan juga ya dengan berbagai cara bisa kita lakukan untuk ikut ambil bagian dalam misi. Kalau tahun lalu Paus Fransiskus mengatakan ya misi itu bukan hanya, pelaku misi itu bukan hanya imam, tetapi kita semua itu pelaku misi dengan situasi dan cara kita masing-masing. Kita harus sadar bahwa ya kita sebagai gereja itu pikirannya harus luas ya. Gereja itu bukan hanya kita yang ada di Indonesia saja, tapi masih banyak saudara-saudara kita yang mereka sungguh beriman, tetapi mereka juga perlu sapaan, perlu pengajaran, perlu peneguhan dan sebagainya. Bersyukur karena saya dan beberapa romo lain ikut ambil bagian dalam karya misi Agentes, misi di luar negeri, di daerah-daerah yang terbilang tidak lebih mudah dibandingkan dengan kita di Indonesia. Maka ya pertama-tama harapan saya untuk umat, berdoalah untuk kami, supaya kami tetap tangguh, supaya kami tetap setia itu. Dan ya berkreasilah bagaimana ikut ambil bagian dalam misi itu sendiri. Sadarilah bahwa gereja itu bukan hanya kita yang ada di Indonesia, tapi ada banyak saudara-saudara kita yang juga mengimani hal yang sama dengan kita di tempat yang berbeda dengan kita. Itu. Wow, luar biasa ya. Pesannya sangat dalam dan menyentuh sekali, bahwasannya ada pesan dari Romo Wiwit bahwasanya untuk kita semua, siapapun kita ya, bahwasanya estafet ini tidak hanya menjadi tugas para biarawan-biarawati, para romo, suster, tapi juga kita selaku umat yang tentunya juga akan meneruskan dalam kehidupan menggereja ini untuk kita tetap terus, salah satunya adalah menjadi pendoa untuk para romo ini bertugas di tempat misi di masing-masing negara atau bahkan seluruh belahan dunia yang tidak hanya ada di Indonesia tapi juga di seluruh pelosok belahan dunia. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Romo Wiwit untuk informasi dan semangatnya, luar biasa, auranya sampai sini. Wow, ini menyempatkan waktu pas liburan datang ke Indonesia, beliau berbagi informasi yang edukatif dan juga untuk kita semuanya. Baik, penasaran seperti apa dalam hal-hal yang luar biasa dalam perayaan 100 tahun CM Indonesia? Jangan kemana-mana, tetap di Reportase Komsos KR.
lagi. Semangat pokoknya, semangat. Seminaris. Ya, siap semuanya, Sobat Vincent, siap? Siap, Indonesia. Kita mulai gaskan. Lu kamu kemana? Siap, harus lebih heboh. Lebih heboh. Ya, lagi. Ya, oke. Jadi tanganmu bagi yang pasrah, bagi yang lemah, bawa selamat bagi sesama. Nyanyi bersama yuk. Berangkat dan berdua, Tuhanlah yang bertumbuh dan isi Tuhan isi kita. Akan bersih bagi sesama. Baik pemirsa reportase Komsos KR, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda sekalian. Dimulai sejak pagi tadi, kita semua sudah start dari Gereja Santo Yosef Kediri hingga tiba di Pusarang Kediri. Saya, reporter Okta dan kameramen Mamo melaporkan untuk reportase khusus perayaan 100 tahun CM di Indonesia langsung dari Pusarang Kediri.